Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi mengenai serangan rudal Iran ke fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar sempat memicu penutupan wilayah udara sementara dan gangguan aktivitas penerbangan. Pangkalan Al-Udeid yang menjadi target merupakan salah satu instalasi militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Situasi ini pun menimbulkan pertanyaan, bagaimana keamanan warga negara Indonesia di Qatar? Kemudian apa saja langkah perlindungan yang sudah disiapkan di sana bagi para warga negara Indonesia? Untuk membahas lengkapnya pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Ridwan, apa kabar? Baik, selamat pagi waktu Doha. Baik. Pak Ridwan, alhamdulillah kami di sini sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Ridwan, saat ini bagaimana kondisi, kita bicara yang paling terupdate dulu Pak, soal wilayah udara di Qatar. Apakah saat ini sudah dibuka secara penuh untuk penerbangan komersial dan penerbangan ini apakah sudah normal di sana Pak? Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi penutupan udara Qatar ya, ruang udara Qatar itu dilakukan 2 hari yang lalu sekitar jam 6.30 sore ya, sekitar jadwal maghrib lah begitu ya. Nah, setelah ditutup, begitu ditutup dalam rentang waktu 1 jam itu ada serangan rudal. Serangan rudal itu berjalan beberapa waktu dan pada malam itu juga sekitar jam tengah malam itu sudah dibuka kembali. Nah, tapi tentu ada konsekuensi. Meskipun ruang udara sudah dibuka, tapi kan penundaan penerbangan selama lebih kurang 6 jam. Di bandara seperti Bandara Doha yang sangat sibuk itu, kan banyak tumpukan. Jadi pesawat yang tadinya harus masuk mendarat, itu dipindahkan dulu ke tempat yang lain, baru setelah itu dibuka secara bertahap dia masuk. Kedua, pesawat yang harus berangkat juga begitu. Tapi alhamdulillah, yang penting buat kita adalah ruang udara itu sudah dibuka kembali, dan penerbangan aktivasi ya, aktivitas penerbangan sudah mulai diaktifkan lagi. Meskipun banyak konsekuensi seperti delay ya, pesawat terlambat berangkat, kemudian mungkin ada pengalihan dan sebagainya. Itu satu hal. Nah, yang penting adalah dalam kondisi seperti itu, para penumpang transit misalnya yang berada di dalam bandara, itu banyak juga yang menghubungi KBRI dan kita sampaikan Bapak dan Ibu untuk tetap tenang, untuk tetap berada di dalam bandara, dan alhamdulillah bandara adalah zona aman juga. Kedua, untuk memudahkan andai kata setiap saat dipanggil untuk terbang, kita sudah ada di tempat. Dan secara aktif kita sarankan juga untuk mengecek kepada helpdesk-nya Qatar Airways ya. Jadi tahu kapan waktunya dia bisa berangkat. Alhamdulillah beberapa teman atau kenalan ya, atau orang-orang kita yang mencoba kontak dengan kami sudah berangkat. Mungkin belum bisa 100% normal, tapi bukan berarti itu secara total terjadi hambatan. Jadi saya kira kondisinya semakin hari semakin baik. Baik, penerbangan komersial sudah dibuka kembali meskipun belum 100% ya Pak Ridwan. Nah, tapi Pak Ridwan, untuk kondisi para WNI yang mungkin tinggal di sekitaran Doha begitu ya, seperti apa kondisinya saat ini Pak Ridwan? Ya, baik. Alhamdulillah juga saat ini confidence masyarakat sudah mulai membaik ya tentunya ya, karena ketegasan dan kematangan barangkali dari pemerintah setempat untuk mengatasi persoalan ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana pemerintah setempat yang harusnya menjadi rujukan kita dalam bersikap terhadap serangan ya, itu adalah dengan antisipasi yang sangat baik. Ruang udara itu sudah ditutup 1 jam sebelum serangan. Ini menunjukkan alertness ya, kewaspadaan itu tinggi. Itu satu. Sehingga dengan demikian dapat dihindarkan korban-korban yang tidak perlu terjadi. Itu satu. Yang kedua, kita juga melihat ini terukur beberapa jam setelah serangan itu, setelah dipastikan bahwasanya tidak akan ada lagi gelombang-gelombang susulan, maka ruang udara dibuka. Nah, kekhawatiran sebetulnya terhadap kondisi yang
Itu di tingkat pemerintah kita lihat ya. Nah sekarang di tingkat masyarakat. Kebetulan sekali, dan tentunya bukan cuma kebetulan saja ya, tapi itu dengan pertimbangan yang matang. Pada sore hari sebelum langit Qatar ditutup, kami dari KBRI telah berjumpa dengan beberapa tokoh masyarakat ya. Kita di sini punya 25.000 jiwa lebih kurang, dan kita punya sekitar 85 Pokmas atau kelompok masyarakat ya, yang dengan berbagai macam latar belakang, dan keanggotaannya kadang-kadang overlapping juga. Tapi alhamdulillah pertemuan kami dengan lebih kurang 100-an orang pada hari itu, sore itu, telah membuat satu sikap, satu perasaan yang baik. Karena kita confidence bahwa keadaan bisa diatasi, kewaspadaan tetap perlu, tapi tidak perlu heboh dan panik. Alhamdulillah melalui tokoh masyarakat itu warga pun menjadi lebih tenang. Karena kalau misalnya harus ada kehebohan, tentu yang pertama adalah warga setempat, ya kan? Nah, di Qatar ini unik, sebagaimana kita ketahui, penduduk negeri ini, warga negaranya itu hanya sekitar 15% saja. Jadi dari 3 juta penduduk lebih kurang, orang Qatar, pemegang paspor Qatar itu tidak lebih dari 400.000 sampai dengan 500.000. 2,5 juta adalah orang asing dari berbagai kebangsaan. Ada 100 kebangsaan barangkali, dan kita salah satu dari itu. Jadi artinya pada tingkatan masyarakat awareness dan alertness ya, dan kewaspadaan terhadap kondisi tersebut telah tumbuh dengan baik. Dan sekarang orang-orang telah kembali bekerja dengan tenang, anak-anak sekolah sudah mulai bersekolah juga, dan kehidupan berjalan normal. Karena saya juga mulai kemarin pagi saya sudah menghadiri satu kegiatan yang berkaitan dengan penutupan kegiatan pelatihan semacam SESCO ya. Hari ini juga ada konferensi yang juga kita ikuti. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik. Pak Ridwan melihat dinamika yang terjadi beberapa hari ini bahwa ada usulan gencatan senjata, tapi kemudian ini sepertinya belum secara penuh dipatuhi atau diterapkan oleh kedua belah pihak yang sedang bersih tegang. Nah, bagaimana kemudian koordinasi dari pihak pemerintah setempat di Qatar untuk memastikan bahwa dalam ketidakpastian ini keamanan bisa tetap terjaga bagi WNI? Ya, jadi yang penting barangkali ini kita harus melihatnya begini. Perang yang terjadi ini kan antara Israel dengan Iran ya. Yang sekarang saling bertukar serangan ini adalah Israel dan Iran. Dan itu tentunya menjadi fokus pertama yang untuk diselesaikan. Dan kita tahu dari berbagai macam bacaan, Amerika juga mendorong untuk itu. Kedua, yang membuat hangat atau panasnya situasi beberapa hari yang lalu adalah serangan dari Amerika ke Fordow ya, di Iran. Nah, yang itu dikhawatirkan akan membuat kawasan yang tadinya tidak terlibat secara langsung mendapatkan dampaknya. Nah, dan kita lihat memang serangan balik Iran terhadap serangan Amerika itu telah dilakukan terhadap objek yang menjadi kepentingan Amerika yang kebetulan itu terletak di wilayah Qatar. Tapi kami melihat sampai dengan saat ini tentu pemerintah Qatar juga melayangkan protes, tidak bisa menerima itu, tapi semuanya tetap terukur. Jadi fokus kita di sini dengan warga negara Indonesia di sini adalah kita tinggal di Qatar, kita tinggal di negeri yang kondisi keamanannya alhamdulillah terjamin, pemerintahnya punya confidence dan tidak menjadi bagian dari pertikaian itu, tapi menjadi bagian dari penciptaan proses perdamaian. Jadi Qatar tidak menjadi pihak yang bertikai, itu yang penting. Nah, sementara dengan Amerika sepertinya saat ini juga sudah reda antara Iran dengan Amerika ya. Mudah-mudahan tidak juga terjadi lagi gelombang serangan balik Iran terhadap kepentingan Amerika. Jadi hanya yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana mendorong gencatan senjata ya antara Iran dan Israel, yang ini juga tentu kita tahu di backup oleh Amerika prosesnya. Iya, Pak Ridwan, dari data yang Anda miliki total untuk saat ini ada berapa jumlah WNI yang menetap di Qatar? Ya, kita tidak mempunyai angka pasti pada tahun ini, tapi kalau angka
resmi pada bulan Februari tahun 2024 dari pemerintah Qatar, kita mendapatkan angka 24.500 lebih kurang. Nah, dengan tren pertumbuhan WNI kita rata-rata hampir 2.000 satu tahun ya, karena ketika tahun 2021 awal jumlah warga negara kita itu sekitar 17.000. Jadi ke 24.000 ada sekitar 7.000 pertambahan kan. Jadi kami mengasumsikan sementara ini dengan adanya orang yang datang, orang yang pulang karena sudah pensiun ya, kemudian ada keluarga yang bertambah anggota keluarga karena melahirkan dan sebagainya, perakiraan kita sekitar 25.000 jiwa pada tingkatan orang tua, dewasa ya, suami istri, dan termasuk anak-anaknya. Baik. Imbauan apa saja Pak Ridwan yang secara khusus telah diberikan dan ingin ditegaskan dalam kesempatan ini kepada para WNI di Qatar? Ya, tentu kami bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini, kita alhamdulillah sudah ada semacam grup kontak ya, yang kita selalu terhubung setiap saat, dan kita menyampaikan kepada masyarakat tentu agar tetap waspada, tetap tenang, tidak perlu panik, karena apa? Semua kondisi keamanan dijamin oleh pemerintah di Qatar. Yang kedua, kebutuhan hidup sehari-hari pun tidak perlu panik buying gitu ya, tidak perlu belanja yang berlebihan, karena berbagai macam kebutuhan hidup tersedia dengan baik, dan tidak ada pengaturan misalnya listrik yang tiba-tiba mati ya, suplai air yang tiba-tiba hilang, itu semua tidak ada. Jadi intinya mari kita tetap tenang, bekerja dengan baik, tenangkan anak-anak kita agar mereka tetap mau bersekolah dengan baik dan main sewajarnya, dan tapi tetap waspada. Misalnya kewaspadaan yang sangat wajar dilakukan, hanya masalah kerapihan kita dalam menjalankan kehidupan adalah kumpulkan dokumen-dokumen penting kita yang bisa kita ambil sewaktu-waktu kalau memang ada keadaan yang genting. Insya Allah keadaan genting itu tidak terjadi lagi, tapi tetap harus siap dokumen dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam satu koper yang diperlukan. Dan bagi warga kita di tanah air yang mungkin mempunyai kaitan keluarga yang tinggal di Qatar, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan suasana yang sudah kondusif ini dapat terus bertambah baik dan dapat menciptakan rasa aman. Selebihnya kita tentu berharap keamanan itu tidak cuma terbatas di Qatar, tapi di seluruh wilayah yang ada di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Mudah-mudahan berbagai permasalahan yang menjadi isu yang sudah sangat panjang di Timur Tengah ini dapat juga menemukan jalan keluarnya melalui pemahaman betapa peliknya konflik yang berkelanjutan ini kalau tidak kita kelola dengan baik untuk perdamaian bagi umat manusia. Baik, semoga konflik antara Iran dan juga Israel segera mereda dan juga Qatar tidak terlibat serta seluruh WNI yang di sana tetap aman. Pak Ridwan, terima kasih atas informasi dan juga imbauannya kepada para WNI di Qatar. Pak Ridwan Hasan selaku Duta Besar RI untuk Qatar, selamat kembali beraktivitas dan terjaga keselamatan di sana, Pak Ridwan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.